Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmonis. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Mulyaningsih dari kelas F, nomor induk mahasiswa 2229 04 10 40. Baik, di sini saya akan memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kontekstual Teaching and Learning terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 6 SD nomor 2 Tibu Benang tahun pelajaran 2022-2023. Baik, saya izin share screen. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kontekstual Teaching and Learning terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 6 SD nomor 2 Tibu Benang tahun pelajaran 2022-2023. Adapun di sini yang akan saya paparkan pendahuluan. Latar belakang di sini adalah kegiatan pembelajaran harus mampu melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran sekaligus membuat siswa lebih aktif, serta mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Tentu dengan milih model pembelajaran yang tepat, motivasi tidak hanya menjadikan siswa terlibat dalam kegiatan akademik, motivasi juga penting dalam menentukan seberapa jauh siswa akan belajar dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa jauh menyerap informasi yang disajikan kepada mereka. Untuk menumbuhkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan memiliki motivasi yang tinggi, maka penulis memilih model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran IPA siswa kelas 6 Xiaomin 2014-41 menyatakan kontekstual teaching and learning adalah suatu proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari atau konteks pribadi, sosial, dan kultural. Sehingga siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, kepermasalahan lainnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dilakukan penelitian tentang pengaruh pendekatan kontekstual teaching and learning terhadap motivasi dan hasil belajar IPA pada siswa kelas 6 SD nomor 2 Tibu Benang tahun pelajaran 2022-2023. Di sini identifikasi masalah penelitian yang pertama kita lihat ada motivasi belajar siswa pada pembelajaran IPA yang rendah merupakan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua kita lihat hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA yang rendah merupakan kesalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru menggunakan metode yang sama dalam setiap pembelajaran IPA, sehingga proses pembelajaran berlangsung tanpa ada pemahaman konsep dari siswa itu sendiri. Yang keempat, pemanfaatan bahan ajar yang ada. Kurangnya di sini pemanfaatan bahan ajar yang ada. Yang kelima, rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas 6 dapat dilihat dari nilai rata-rata yang masih berada di bawah KKM. Di sini kita lihat ada pembatasan masalah. Adapun masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu menguji pengaruh pendekatan contextual teaching and learning terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 6 SD nomor 2 Tibu Benang tahun pelajaran 2022-2023. Terdapat rumusan masalah. Yang pertama, kita lihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe contextual teaching and learning dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe contextual teaching and learning pada siswa kelas 6 SD nomor 2 Tibu Benang tahun pelajaran 2022-2023.
Yang kedua, kita lihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe contextual teaching and teaching dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe contextual teaching and learning pada siswa kelas 6 SD nomor 2 Tibu Benang tahun pelajaran 2022-2023. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang simultan motivasi dan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe conceptual teaching and learning dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe conceptual teaching and learning pada siswa kelas 6 SD nomor 2 Tibu Benang tahun pelajaran 2022-2023. Kita lihat di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, kita lihat untuk mengetahui terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe contextual teaching and learning dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe contextual teaching and learning pada siswa kelas 6 SD nomor 2 Tibu Benang tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, untuk mengetahui terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe conceptual teaching and learning dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe conceptual teaching and learning pada siswa kelas 6 SD nomor 2 Tibu Benang tahun pelajaran 2022-2023. Yang ketiga, untuk mengetahui terdapat pengaruh yang simultan motivasi dan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe conceptual teaching and learning dan kelompok siswa yang bukan dibelajarkan dengan model pembelajaran tipe conceptual teaching and learning pada siswa kelas 6 SD nomor 2 Tibu Benang tahun pelajaran 2022-2023. Kita lihat ada di sini manfaat hasil penelitiannya. Pertama ada 75%, manfaat teoritisnya 35%, manfaat praktisnya. Baik, selanjutnya ada di sini tentang kajian teori. Kajian teori di sini adalah pembelajaran IPA, motivasi belajar, hasil belajar, model. Kita lihat pembelajaran IPA. Di mana di sini dalam kegiatan tersebut, pelajaran IPA akan dapat pengalaman langsung melalui pengamatan diskusi dan penyelidikan sederhana. Kita lihat ada motivasi belajar. Dengan motivasi, siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatifnya dalam pembelajaran dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Hasil belajarnya, siswa terjadi karena adanya perubahan tingkah laku, misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Kita lihat modelnya. Model contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan suatu pengetahuan yang dimilikinya. Sini kita lihat kajian penelitian yang relevan. Yang pertama dari Wiono dan Budi 2018, yang kedua Isman Tunsarah dan kawan-kawan 2020, yang ketiga Latifah dan kawan-kawan 2020, yang keempat Rahmadeni dan kawan-kawan 2019, Yunus dan kawan-kawan 2022. Kita lihat kerangka berpikirnya. Yang pertama ada pendekatan kontekstual teaching and learning menuju guru menjadi fasilitator tidak membosankan, membangkitkan gairah belajar siswa, siswa menjadi aktif dalam pembelajaran, motivasi belajar IPA, hasil belajar IPA. Kita lihat hipotesisnya. Hipotesis 1, motivasi belajar. Yang kedua, hipotesis 2-nya, hasil belajar. Hipotesis 2, pengaruh simultan motivasi dan hasil belajar IPA. Ada metode penelitian. Sini kita lihat jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental desain. Jenis desain penelitian ini mengekivalen contoh grup desain untuk mengetahui pengaruh variabel bebas contextual teaching and learning terhadap variabel terikat motivasi dan hasil belajar. Kelompok A, pretest, perlakuan, post-test. Yang A,
1, X1, 2, B, 01, 02. Kita lihat ada populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasinya adalah sejumlah keseluruhan siswa kelas 6 SD nomor 2 Tibu Beneng, yaitu 70 siswa. Dalam hal ini, pengambilan sampel muka sampel jenuh yang merupakan sampel yang bila ditambah jumlahnya tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak mempengaruhi informasi yang telah diperoleh sehingga kelas 6 SD nomor 2 Tibu Beneng terpilih sebagai sampel penelitian siswa. Kelas B terdiri dari 25 orang, sebagai kelas eksperimen, kelas A terdiri dari 24 orang sebagai kelas kontrol. Di sini ada pun prosedur penelitiannya observasi. Yang pertama observasi, di mana di sini mengadakan observasi di seluruh kelas 6 SD nomor 2 Tibu Beneng. Kedua, mengadakan penarikan sampel dengan teknik simple random sampling dari populasi. Ketiga, meminta izin kepada kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran perangkat, mempersiapkan perangkat pembelajaran. Perlakuan di sini memberikan perlakuan model pembelajaran conceptual teaching and learning. Tes memberikan perlakuan model pembelajaran conceptual teaching and learning. Ini kita lihat variabel penelitiannya, ada variabel independen dan variabel dependen. Terus mana di sini ada teknik pengumpulan data yang namanya ada angket, tes hasil, di mana di sini angket dalam penelitian ini alat pengumpulan data berupa angka untuk mengukur keterampilan baca belajar siswa kelas 6 SD nomor 2 Tibu Beneng. Dan dilihat di sini ada tes hasil, di mana di sini tes hasil belajar matematika terbentuk pilihan ganda merujuk pada teori taksonomi hasil belajar kognitif, tes hasil belajar matematika. Berisi pertanyaan disusun, materi dan ajak kompetensi yang telah ditentukan sebelum menggunakan tes hasil belajar diuji, validitas konstruk, validitas internal, dan rehabilitasnya, validitas konstruk dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara kaidah penyusunan terprestasi belajar dengan indikator hasil belajar. Kita lihat ada instrumen penelitiannya, ada motivasi dan hasil belajar. Terus kita lihat hasil belajarnya. Di sana terlihat ada uji validitas isi, uji validitas butir, uji validitas butir instrumen motivasi, uji validitas instrumen motivasi. Di mana di sini ada hasil belajar juga, uji reliabilitas instrumen motivasi, uji validasi butir instrumen hasil belajar, uji validitas, uji reliabilitas hasil belajarnya ada daya beda, tingkat kesukaran, analisis datanya, adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini antara lain uji prasyarat, uji normalitas, dan di sini adapun dalam penelitian uji normalitas data dilakukan dengan bantuan SPSS 23 for window dengan taraf signifikan 5% kriteria pengujian. Baik, hanya itu yang dapat saya paparkan untuk proposal tesis saya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung. Saya mohon maaf dan sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.